Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Spree. Sebelum mulai jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Krut. Krut ini memiliki obsesi untuk terkenal di media sosial. Ia membuat sebuah channel yang bernama The Lesson. Channelnya memiliki tema tentang cara cepat viral di media sosial. Krut juga bekerja sebagai pengasuh anak. Anak yang diasuhnya bernama Bobby. 10 tahun kemudian Krut bekerja sebagai supir taksi online. Nama perusahaannya adalah Spree. Setelah vakum lama di media sosial, kini Krut memulai lagi membuat video. Itu dilakukan karena video lama Krut tak memiliki banyak penonton. Kali ini Krut akan membuat channelnya dengan tema mengenai kegiatannya sehari-hari. Krut juga memasang banyak kamera di mobilnya. Tak lupa Krut juga menyediakan banyak air mineral untuk penumpangnya. Pada suatu hari Krut menyempatkan diri ke rumah ibunya. Setelah itu Krut kembali bekerja. Pada suatu hari, Krut mendapatkan penumpang yang bernama Frederick. Di perjalanan, Frederick menanyakan untuk apa kamera sebanyak ini di mobilmu. Krut menjawab, ini hanya untuk keamananku saja. Setelah itu, Krut menawarkan air mineralnya ke Frederick. Awalnya Frederick menolaknya karena ia tak merasa haus. Sepanjang perjalanan, Krut mengatakan ke Frederick bahwa kamera ini tak hanya untuk keamanannya saja. Ia juga menggunakannya untuk media sosialnya. Frederick pun tak mempersalahkan itu. Di mobil itu, Frederick mengatakan kata-kata rasis terhadap Krut. Krut pun mulai tak terima dengan sikap rasis Frederick. Krut juga menceritakan bahwa anak yang diasuhnya dulu, yaitu Bobby, sekarang sudah menjadi terkenal di media sosial. Terkadang Bobby juga membantu mempromosikan channel milik Krut. Karena terlalu banyak bicara sepanjang perjalanan, Frederick pun menjadi haus dan Frederick pun meminum air mineral yang disediakan Krut. Setelah minum, Frederick batuk-batuk dan nafasnya mulai terasa sesak. Ternyata Krut sudah memasukkan obat ke dalam air mineral yang akan diberikan kepada penumpangnya. Setelah Frederick tak sadarkan diri, Krut pun bergaya seperti orang yang tak berdosa. Setelah itu, Krut pun melanjutkan mencari penumpang baru. Dan penumpang Krut kali ini bernama Andrea. Sebelum menjemput Andrea, Bobby memberi komentar pada video Krut yang tadi. Bobby berkomentar bahwa kejadian tadi hanyalah settingan saja, alias bohongan. Dan Krut pun menjawab, itu memang settingan, alias bohongan saja. Padahal yang sebenarnya, Krut memang sudah membunuh Frederick. Setelah itu, Krut pun menjemput Andrea. Di dalam mobil itu, Andrea yang kehausan. Ia meminum air mineral yang disediakan Krut. Dan Andrea pun tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, ayah Krut yang bernama Chris menelpon. Chris meminta untuk diantarkan kerja oleh Krut. Namun, Krut menolaknya. Setelah itu, Krut mengambil HP Andrea. Dan Krut membuka aplikasi Spree milik Andrea. Di HP Andrea, Krut mengetik bintang 5 untuk dirinya sendiri. Setelah itu, Krut mendapat penumpang lagi yang bernama Mario. Mario ini orangnya sangat arogan. Tak lama kemudian, Krut mendapat penumpang lain dari seorang wanita yang bernama Jessie. Mario pun keberatan Krut menjemput penumpang lain. Namun, Krut tetap menjemput Jessie karena Mario memesan Spree sosial. Setelah bertemu dengan Jessie, Jessie menolak untuk naik ke mobil Krut karena ada penumpang lain. Namun Krut mengejar Jessie dan membujuk Jessie untuk naik ke mobilnya. Akhirnya Jessie pun bersedia naik ke mobil Krut. Krut pun menjelaskan ke Jessie bahwa ia memasang banyak kamera untuk keamanannya. Di dalam mobil itu, Mario membuat Jessie merasa tak nyaman. Namun Mario tahu bahwa Jessie ini seorang komedian yang mempunyai banyak follower di media sosialnya. Mendengar hal itu, Krut pun meminta ke Jessie agar menandai channelnya di media sosial milik Jessie. Tanpa pikir panjang, Jessie pun langsung menolak permintaan Krut tersebut. Setelah itu, Mario membuat sebuah video singkat bahwa ia saat ini bersama dengan Jessie.
Pada saat itu Jesse menjadi marah ke Mario karena ia mengambil video dirinya. Karena merasa tak nyaman, Jesse pun meminta untuk diturunkan. Namun Crude malah mengancam Mario. Crude mengatakan ke Mario, "Jika kau membuat kekacauan lagi, aku akan menurunkanmu di pinggir jalan." Mario pun menjadi kesal dan mengancam akan memberi Crude bintang 1. Karena sudah kesal, Jesse pun membuat video singkat tentang Mario. Jesse mengatakan bahwa Mario ini orangnya suka memaksa orang untuk selalu tersenyum di hadapan kameranya. Dan Crude pun mempromosikan channelnya di video singkat Jesse itu. Setelah Jesse membuat video singkat, Mario mengatakan ke Jesse bahwa kau benar-benar bangsat. Karena hal itu, Crude pun langsung memberhentikan mobilnya. Dan Crude menyuruh Mario untuk turun. Namun Mario tak mau. Jesse pun mengalah. Dan Jesse lah yang turun dari mobil. Pas turun, Jesse sempat mengambil air mineral yang disediakan Crude. Syukurnya air mineral itu bukan untuk diminum, tapi untuk menyiram wajah Mario. Setelah itu, Crude membawa Mario ke jalan yang sepi. Crude mengatakan jalan ini adalah jalan pintas. Setelah itu, Crude menyuruh Mario untuk turun. Awalnya Mario tak mau turun dari mobil, namun Crude tetap memaksanya. Akhirnya Mario pun turun dari mobil Crude. Karena Crude masih kesal dengan Mario, Crude pun langsung menabrak Mario. Setelah itu, Crude juga melindas tubuh Mario. Di malam harinya, Crude melihat media sosial milik Jesse. Dan ia melihat salah satu postingan Jesse bahwa Jesse akan manggung malam ini. Sayangnya Crude tak bisa melihat aksi panggung Jesse karena ia harus bekerja. Pada saat Crude berada di SPBU, ia mencoba membersihkan noda darah Mario yang ada di mobilnya. Karena di SPBU itu ada seorang polisi. Crude bertambah kesal lagi karena di kolom komentar terlihat Bobby mengatakan bahwa pembunuhan itu hanyalah rekayasa. Crude berkata dengan suara pelan bahwa itu bukan rekayasa dan itu nyata. Namun tetap saja Bobby tak percaya. Setelah itu, Crude melihat konten terbaru milik Bobby. Kontennya yaitu mengerjai seorang tunawisma. Dan penonton Bobby sangat banyak. Karena kesal melihat video Bobby yang banyak penonton, kali ini Crude mencoba membunuh penumpangnya dengan cara yang lebih brutal lagi. You know what? I actually think I know what you guys want. Get people. That's fast. Yeah. Lesson. One word. Bless. Hashtag blessings. No. Oh my god! Setelah membunuh penumpangnya, Crude mencuci mobilnya. Tak lupa Crude menelpon Bobby dan mengatakan, "Apakah kau melihat video terbaruku? Pembunuhan yang paling epik." Bobby menjawab, "Videomu hanya biasa saja dan penontonnya sangat sedikit." Kemudian Bobby menambahkan, "Jika videomu ingin viral, tirulah video seperti yang dibuat Jesse." Lalu Crude pun melihat-lihat video Jesse. Di sanalah Crude semakin kesal karena menurutnya video yang dibuat Jesse tergolong biasa saja dan Jesse bisa mendapatkan banyak followers. Sedangkan Crude yang sudah membuat video dengan cara yang ekstrim malah tak dapat follower yang banyak. Kemudian Crude pergi ke rumah Bobby. Di sana Crude membuat video siaran langsung. Rencananya Crude ingin mengajak Bobby untuk collab di dalam videonya. Namun Bobby menolak ajakan dari Crude. Karena kesal, Crude pun langsung membunuh Bobby. Curtis, he really wants attention, and he needs it too. Fucking What are you gonna do? Oh my god! Yes! Oh my god! Yes! What the fuck? Yes! Oh my Kemudian kita akan diperlihatkan Jesse dan temannya akan pergi ke sebuah acara. Di acara itu Jesse akan manggung, sedangkan Crude merasa bahagia karena setelah membunuh Bobby, follower Crude meningkat tajam. Dan Crude juga mengatakan kepada followersnya bahwa malam ini ia akan melihat aksi panggung Jesse yang akan diadakan malam ini.
Tak lama kemudian, Crude mendapat SMS dari ayahnya. Ayahnya meminta untuk diantarkan ke tempat kerjanya. Ayahnya berjanji jika Crude mau mengantarkan ayahnya akan mempertemukan dirinya dengan DJ Uno. DJ Uno ini lumayan terkenal, dan DJ Uno ini juga memiliki banyak followers. Akhirnya Crude pun bersedia mengantarkan ayahnya. Sesampainya di tempat kerja, ayah Crude menemukan Crude dengan DJ Uno. Ayah Crude pun mencoba meminta ke DJ Uno agar mengundang Crude di acara media sosialnya. Namun sayangnya DJ Uno menolak permintaan ayah Crude. Crude pun langsung mencoba membujuk DJ Uno agar mau memfollow media sosial milik Crude. Namun DJ Uno tetap saja tak mau memfollow akun milik Crude. Karena kesal, Crude pun memutuskan untuk pergi dari klub itu. Namun saat di mobil, tiba-tiba saja DJ Uno menghampiri Crude. Ternyata DJ Uno meminta agar mengantarnya ke suatu tempat. Jika Crude mau mengantarkannya, DJ Uno berjanji akan memfollow akun milik Crude. Akhirnya Crude pun bersedia mengantarkan DJ Uno dan menemani DJ Uno dalam kegiatannya. Lalu Crude disuruh oleh DJ Uno untuk membeli makanan di kedai truk. Di saat Crude membeli makanan, tanpa sengaja DJ Uno menemukan pistol di dalam mobil Crude. Lalu DJ Uno pun selfie dengan pistol itu. Setelah itu DJ Uno meminum air mineral yang disediakan Crude. Alhasil DJ Uno pun tak sadarkan diri. Setelah Crude masuk mobil, ia mendapati DJ Uno yang sudah tak sadarkan diri lagi. Tak lama kemudian datanglah polisi yang sedang berpatroli. Karena melihat polisi, Crude pun langsung membuang air mineralnya. Setelah itu polisi pun memeriksa Crude. Awalnya polisi ini hanya mengecek surat-surat kendaraan Crude saja dan memeriksa Crude apakah ia membawa senjata tajam atau tidak. Namun tiba-tiba saja DJ Uno tersadar. DJ Uno panik dan langsung menembak salah satu polisi. She's awake now. What the? Jesus. Lalu DJ Uno pun langsung kabur. Polisi ini pun langsung mengejar DJ Uno, sedangkan Crude langsung kabur. Namun Crude juga dikejar oleh polisi. Setelah lolos dari kejaran polisi, tak lama kemudian mobil Crude mengalami kecelakaan di daerah pengungsian tunawisma. Kemudian kita akan diperlihatkan aksi manggung dari Jesse. Ternyata Crude masih hidup. Itu terlihat saat ini ia sedang menonton acara Jesse. Di sana Crude juga membawa pistol. Di acara itu Jesse menceritakan pengalamannya saat naik taksi online Crude. Dia mengatakan bahwa Crude ini seperti pengemis yang meminta-minta agar Jesse memfollownya. Mendengar itu, Crude pun langsung mengarahkan pistolnya ke arah Jesse. Namun Crude belum menembaknya. Setelah itu Jesse mengatakan bahwa ia akan berhenti bermain media sosial karena menurutnya di media sosial banyak orang yang mengkritik masalah ras dan pribadinya. Lalu Jesse menghancurkan HP-nya di depan penonton. Setelah melihat itu, Crude langsung pergi dari acara Jesse. Setelah itu Crude pun memesan taksi online. Sementara itu Jesse muak sama teman-temannya karena menanyakan hal yang membuat dirinya tak nyaman. Dan Jesse pun memutuskan untuk pulang menggunakan taksi online. Ternyata yang menjadi supir Jesse adalah Crude. Dan Crude sudah membunuh si supir taksinya tadi. Di dalam mobil itu Crude memuji aksi Jesse saat di acara tadi. Setelah itu akhirnya Jesse baru sadar bahwa supir taksinya adalah Crude. Jesse pun mengatakan, "Apakah kau marah denganku?" Crude pun menjawab, "Aku nggak marah, aku baik-baik saja." Lalu Jesse meminta agar berhenti karena Crude membawa Jesse nggak sesuai dengan alamat yang dimintanya. Namun Crude tak mau melakukannya. Karena kesal, Jesse pun langsung menjerat leher Crude menggunakan sebuah kabel headset. Namun Crude berhasil balik melawan dan Crude memukul Jesse hingga pingsan. Setelah itu Crude membawa Jesse ke sebuah tempat dan Crude mengeluarkan Jesse dari mobilnya. Lalu Crude membuat siaran langsung dengan mengetikkan, "Apa yang harus kulakukan terhadap Jesse?"
Dan Crude juga memberikan caption pilihan ke followersnya, yaitu apakah harus memperkosanya, menikahinya, atau membunuhnya. Dan para followers Crude banyak yang memilih untuk membunuhnya. Lalu Crude pun berencana akan melindas Jesse. Namun saat mobilnya baru jalan, kamera Crude terjatuh dan Crude berusaha memperbaiki posisi kameranya. Setelah selesai memperbaiki posisi kameranya, ternyata Jesse sudah berhasil melarikan diri. Crude pun keluar mobil untuk mencari Jesse. Tiba-tiba saja Jesse masuk ke dalam mobil Crude dan Jesse berencana akan menabrak Crude. Namun aksinya gagal. Jesse malah menabrak sebuah rumah. Lalu Crude pun langsung menyerang Jesse. Namun tangan Jesse berhasil meraih benda dan Jesse pun memukul mata Crude. Crude pun berlari ke ruangan lain dan Jesse pun mengambil HP Crude. Di sana Jesse mengatakan kepada follower Crude bahwa kalian semua yang melihat ini sudah gila. Jika kalian melihat ini, tolong teleponkan polisi. Tak lama kemudian muncullah ayahnya Crude. Ayahnya Crude ini mengira Jesse sedang mabuk dan ayahnya Crude ini akan menelpon polisi. Setelah itu Jesse tersandung. Ternyata Jesse tersandung jasad ibunya Crude. Ternyata saat ini Jesse berada di rumah ibunya Crude. Dari sinilah ayahnya Crude mengetahui bahwa Crude lah yang membunuh ibunya. Lalu Crude mengambil pistolnya dan menembak ayahnya sendiri. Sedangkan Jesse masuk ke dalam mobil Crude dan Jesse pun menabrak Crude. Kemudian Jesse keluar mobil untuk memastikan apakah Crude masih hidup atau sudah tewas. Ternyata Crude masih hidup. Jesse pun langsung memukul kepala Crude menggunakan HP. Setelah itu dengan gilanya, Jesse mengambil foto selfie dengan jasad Crude. Follow him wherever he may go. Karena hal ini, Jesse pun menjadi lebih terkenal lagi. Dan cerita pun selesai. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.